Selamat Paskah, saya ucapkan Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Paskah ya. Selamat menikmati kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya mau sharing sedikit saja untuk pada pagi hari ini kita dikuatkan gitu ya, bahwa apa sih itu kebangkitan Yesus ya. Ayatnya ada di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama. Di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 7 saya bacakan dulu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, dan Yohana dan Maria ibu Yohanes, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi di Tuhan. Nah, apa itu arti kebangkitan Yesus di dalam tadi Lukas 24 ayat 1 sampai 12? Kebangkitan Yesus di situ membuktikan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Yaitu di ayat ke-6 dan ke-7 ya, saat murid-murid mengecek ke sana. Ya. Dan dikatakan malaikat, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Nah, ya, itu ayatnya. Jadi sudah berapa banyak mungkin saat ini firman yang kita dengar, tapi berapa persen firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca itu kita percayai sepenuhnya dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, kebangkitannya kali ini membuktikan bahwa Dia Tuhan tidak pernah berdusta. Apapun yang Dia katakan pasti digenapi. Amin. Janjinya pasti digenapi. Jadi jangan takut, jangan khawatir akan apapun dalam kehidupan kita. Karena setiap Tuhan berfirman itu pasti jadi. Apapun itu, firman Tuhan mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Itu pun pasti jadi dan digenapi dan dialami dalam hidup kita. Dan bahkan oleh bilurnya aku sudah disembuhkan. Nah, itu pun juga kita imani. Setiap yang sakit pada pagi hari ini percaya oleh bilur Yesus kita semua disembuhkan. Dan iman kita dibawa naik. Ya, karena apa? Karena kita terus mempercayai, mengimani setiap firman-Nya itu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan kehidupan yang kekal.
Kalau Kristus nggak dibangkitkan, sia-sia iman kita, nggak ada pengharapan. Seperti orang dunia di luar sana yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus, yang tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka tidak percaya, sehingga apa? Mereka seringkali tidak ada pengharapan saat menghadapi masalah, menghadapi tantangan, persoalan, penyakit, apapun itu. Akhirnya mereka pikirannya jalan buntu, gampangnya apa sih? Bunuh diri aja deh, semuanya selesai gitu ya. Tapi di sini karena kita orang-orang percaya, kita percaya akan Yesus Kristus. Dan karena Yesus Kristus dibangkitkan, timbul ada pengharapan baru bahwa ada kehidupan yang kekal yang menanti kita semua setelah kita mati. Dan kita pun setelah mati akan dibangkitkan juga pada hari di mana Kristus menyatakan dirinya menjemput orang-orang kudusnya, itu pada saat kedatangan Kristus kedua kalinya. Percaya gitu ya. Di sini kita punya iman pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Nah, kita tidak hanya untuk kita sendiri di dalam poin yang kedua ini, tapi biarlah apa? Kita pun juga bisa memberikan pengharapan kepada banyak orang, kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada siapa? Mungkin keluarga kita ada yang belum bertobat, ada yang belum mengenal Kristus. Kita beritakan Injil itu, kita beritakan firman itu. Mungkin ada tetangga kita kanan kiri, sahabat kita, rekan kerja kita, siapapun itu, orang-orang yang Tuhan kirim di sekitar kita, yang mereka belum mengenal Kristus, mereka belum tahu siapa itu Yesus. Nah, inilah tugas kita untuk kita memberitakan Injil keselamatan itu kepada mereka semua. Amin. Nah, saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Ya kan? Kalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus yang tidak dibangkitkan, itu dikatakan di sini sia-sia saja. Jadi mulai hari ini biarlah kita berlomba untuk mencari jiwa siapa ya yang bisa kita ajak untuk kita mengenalkan kepada Kristus Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 26, 54 dan 57 saya bacakan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selama ribuan tahun sebelum Yesus itu disalib, manusia begitu takut akan maut. Setiap orang berusaha panjang umur, takut mati. Karena begitu mereka mati, mereka takut tidak ada kehidupan. Yang ada apa? Mereka masuk neraka. Mereka butuh Tuhan Yesus. Maka beritakanlah Yesus, saksikan Kristus. Darah Yesus dan kesaksian kita itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan orang-orang pada akhir zaman ini. Yesus sudah bangkit, Yesus mengalahkan maut, Dia merebut kunci alam maut dari si jahat, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Dan bagi kita orang percaya, kematian bukan akhir, tapi awal daripada hidup kekal selama-lamanya bersama Kristus. Dan percaya pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, ayo, kalau maut saja sudah dikalahkan oleh Yesus, apa masalah lain, apa masalah besar lainnya yang tidak bisa dikalahkan oleh Yesus? Kita punya Yesus yang besar. Masalah apapun pasti bisa terselesaikan. Amin. Dan selanjutnya ada beberapa arti penting kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita. Ada 5 alasan kebangkitan Kristus itu penting bagi kehidupan yang kita jalani saat ini, ya. Yang pertama, Yesus datang untuk membangkitkan harapan kita. Allah tahu kita membutuhkan pengharapan akan Yesus sejak kejatuhan manusia. Oleh karena itu, kedatangan Kristus itu menjadi jawaban atas hilangnya pengharapan kita. Jadi Yesus bangkit, Yesus datang dalam hidup kita untuk membangkitkan pengharapan kita. Ayatnya dicatat saja karena saya mau cepat saja pada pagi hari ini di Kejadian 3 dan Lukas 3 4-6 itu nanti Bapak Ibu bisa baca, bahkan nanti slide ini saya juga bisa berikan ya lewat Pak Sartono gitu ya. Dan yang kedua, Yesus datang dalam hidup kita, dia bangkit untuk apa? Untuk membangkitkan panggilan kita. Amin. Allah memanggil kita untuk memuliakan Dia. Dengan kebangkitan Kristus, kita sekarang dapat mengikuti mimpi yang Allah miliki bagi kita. Amin. Saya bacakan sebentar di 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di akhir zaman ini ada perang sana sini. Biarlah saat kita berbicara, yang kita bicarakan adalah apa? Firman Allah. Untuk apa? Setiap pembicaraan kita biarlah memuliakan Allah saja. Kita isinya setiap hari apa? Menguatkan satu dengan yang lain. Sudah jangan pikiran berita-berita negatif. Makin ketakutan, kita pembicaraannya makin sesuatu hal yang takut malah menakut-nakutin orang lagi. Orang makin takut lagi dengan pembicaraan kita. Tapi biarlah apa yang kita bicarakan dalam keseharian kita itu adalah isinya firman Allah yang apa? Yang menguatkan setiap orang, menguatkan siapapun orang yang Tuhan kirim ada di sekitar kita. Amin. Sehingga kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan hidup dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Yesus itu hidup, dia datang dalam hidup kita untuk membangkitkan iman kita. Iman kita dapat dibangkitkan dengan datang kepada Yesus melalui doa, intimasi, ada hubungan intim kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan, penyembahan dan membaca Alkitab. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya kan? Kita mau terus merenungkan itu siang dan malam. Ya, mungkin Yesus memulai semuanya itu dengan menyembuhkan hati kita yang mungkin berduka, yang mungkin lagi jengkel, lagi susah, lagi ketakutan, lagi khawatir. Melalui firman itu iman kita dibangkitkan. Melalui doa kita, melalui saat teduh kita, iman kita menjadi bangkit. Ya, ayatnya nanti bisa baca di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Yang keempat, Yesus hidup, Yesus datang untuk membangkitkan sukacita kita.
Ya, kita mungkin banyak banget masalah, persoalan, tantangan apapun, sakit, penyakit dalam hidup kita, yang terus kita itu nggak bisa sukacita karena goyang sedikit sakit, mikir hutang sakit gitu ya. Hati kita itu tidak ada satupun damai sejahtera, ruang damai sejahtera nggak ada. Tapi ingat, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup masuk ke dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk memberikan kita sukacita. Ya. Jadi apapun masa lalu kita, memalukan ataupun seburuk-buruknya masa lalu kita, percaya bahwa Yesus hidup, Dia yang memegang masa depan kita, dan pasti masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan dan penuh dengan kemenangan bersama Yesus. Jadi jangan terus kita masuk terus fokusnya kepada tantangan kita, masalah kita, masa lalu kita, tapi biarlah fokus kita kepada Yesus yang hidup. Yesus yang dapat membangkitkan sukacita dan mengubah pola pikir kita, perspektif kita, sehingga akhirnya kita dapat mengatasi tantangan masalah apapun itu. Ada jalan yang terbuka, ada pintu-pintu yang dibukakan, karena fokus kita kepada yang pemberi berkat, bukan fokus kepada berkatnya. Amin, Bapak Ibu. Dan yang kelima, yang terakhir, Yesus hidup di dalam hidup kita. Untuk apa? Dia datang untuk membangkitkan kehidupan kita. Ya, kita terus mau berdoa, minta Allah berkuasa, berdaulat untuk membangkitkan kehidupan kita, menghembuskan nafas kehidupan dalam diri kita, menolong kita dalam apapun kita menjalani kehidupan kita ini, yang terus dibangkitkan dengan pengharapan, panggilan, iman, dan sukacita yang terus-menerus penuh di dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar Kristus yang hidup, Yesus yang hidup di dalam hidup kita, bukan kita yang hidup pakai pikiran kita, pakai kekuatan kita. Amin. Yesus adalah kebangkitan dan hidup kita, dan Dia ingin kita menjalani kehidupan yang dibangkitkannya. Karena itu mari hadirkan kebangkitannya melalui hidup yang memuliakan Allah dan menjadi berkat setiap hari. Di dalam YPGMI, Tuhan mau setiap harinya kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi anak-anak, bagi donatur, bagi siapapun, gereja-gereja hamba Tuhan, rekan kita hamba Tuhan. Meskipun mereka hamba Tuhan pun, ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini yang lagi lemah, letih, lesu, berbeban berat. Banyak banget pergumulan mereka, dan ada salah satu hamba Tuhan yang sering kali saya support ya, yang ada di Sidoarjo ya, luar Surabaya itu, sampai akhirnya meninggal loh, kena jantung. Karena mungkin ya banyaknya beban itu yang dia alami gitu ya. Seringkali untuk beli beras saja gak mampu gitu ya, selalu kirim ke saya saldonya tinggal 2.000, tinggal 3.000 begitu ya. Dan saat itu istrinya pun meninggalkan dia, itu anaknya kecelakaan, dia butuh uang untuk kecelakaan anaknya, untuk biaya gitu kan. Dan pada akhirnya pada saat dia di kebun, dia kena serangan jantung dan meninggal gitu ya. Saya pun juga kasihan gitu, tapi ya saya percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik. Karena itu mari hadirkan kebangkitannya melalui hidup kita yang memuliakan Allah dan menjadi berkat setiap hari. Dan kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring sudah kosong. Ya, He is risen. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.